Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas apa yang kemudian menyebabkan Bitcoin sell off dari yang awalnya sempat menyentuh ke area 28.000, hari ini kembali ke angka sekitaran 26.000. Lalu kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang? Jadi stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 3,3%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan satu-satunya yang hijau di top 10 itu cuma Tron dengan kenaikan 1,83%, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke harga 0,077 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, ini adalah penyebab utama kenapa kita kemudian melihat market secara tiba-tiba langsung sell off, yaitu adalah SEC delays decision on 6 spot Bitcoin ETF applications. Jadi, SEC kembali memutuskan untuk menunda keputusan 6 aplikasi spot Bitcoin ETF. Di antaranya teman-teman dari WisdomTree, Invesco Galaxy, Valkyrie, VanEck, dan Bitwise Asset Management, dan juga Fidelity. Jadi keenamnya di sini tentunya kita tahu deadline pertamanya itu memang di awal bulan September. Dan akhirnya diputuskan oleh SEC bahwa mereka masih akan tetap menunda. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang sudah mengikuti saya dari lama, harusnya tahu ini mungkin udah 1-2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa saya pribadi beropini bahwa harusnya spot Bitcoin ETF belum akan di-approve di bulan September, teman-teman. Sebisa mungkin pasti SEC akan mencoba untuk menunda, bahkan mungkin sampai di tahun 2024. Kita tahu bahwa deadline terakhirnya itu nanti akan ada di akhir kuartal 1 tahun 2024, teman-teman. Di mana kita juga udah mendekati halving pada saat itu. Nah, pertanyaannya apakah memang SEC akan approve nantinya? Atau justru kita akan kembali melihat SEC menolak? Dan mereka masih punya opsi untuk hal tersebut, teman-teman. Tidak ada garansi bahwa spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve, walaupun kita mungkin mencapai deadline terakhir nanti di tahun 2024. Tetapi tentunya, menurut sebagian analis gitu ya, ini hanya persoalan kapannya saja, teman-teman. Cepat atau lambat, pasti spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. Karena kurang make sense gitu, teman-teman. Kita melihat Bitcoin Future ETF itu sudah di-approve dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi kenapa spot Bitcoin ETF itu masih dipermasalahkan? Masalahnya ada di mana gitu? Padahal secara logika, kalau kita berpikir gitu, kalau soal resiko, justru Bitcoin Future itu bakalan resikonya lebih tinggi daripada spot Bitcoin ETF. Jadi saya rasa juga sama, teman-teman, saya sependapat dengan beberapa analis yang menyampaikan bahwa namanya spot Bitcoin ETF di Amerika itu mungkin pertanyaannya hanya kapan bakalan di-approve, bukan persoalan bakal di-approve atau tidak. Oke, jadi ini adalah penyebab utama, teman-teman. Kenapa kita kemudian melihat Bitcoin sell off ke angka kurang lebih 26.000. Nah, karena kita juga sudah menyelesaikan bulan Agustus, teman-teman, kita sudah masuk ke awal bulan September. Pada akhirnya kita closing bulan Agustus itu dengan minus 11%, teman-teman. Sehingga kalau kita perhatikan di tahun 2023 ini, kita mendapatkan ada 4 bulan yang hijau di Januari, Februari, Maret, dan juga Juni. Tapi juga April juga hijau ya, teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang merah itu ada 3, yaitu di bulan Mei, Juli, dan juga Agustus. Nah, tetapi teman-teman, ini mungkin kita bisa kategorikan sebagai berita yang tidak terlalu baik. Adalah kalau kita lihat data historinya di bulan September, itu dominan sekali berwarna merah. Kalau kita lihat secara data historis dari tahun 2022 hingga 2013, itu kita cuma mendapatkan ada 2 tahun saja di bulan September itu yang hijau, yaitu di tahun 2015 dan juga 2016. Itu pun secara persentase kalau kalian perhatikan, kenaikannya sangat tipis. Di sini cuma 2%, di sini cuma 6% di 2015 dan juga 2016.
sisanya itu minus, teman-teman. Dan setahu saya juga, September bukan bulan yang baik biasanya untuk stock market di Amerika. So, kalau misalnya di bulan ini kita kembali akan closing monthly candle dalam keadaan merah, ya itu harusnya bukan sesuatu yang surprising ya, teman-teman. Jadi kalian juga yang merupakan seorang investor harus bersabar menghadapi beberapa bulan terakhir yang kalau misalnya tahun 2023 sudah 2 bulan berturut-turut kita merah. Kalau September masih merah, ya bukan kejutan karena secara historis memang dominan September itu bakalan merah. Tapi berita baiknya adalah jika kalian masih mampu bertahan, biasanya di kuartal 4 itu cenderung oke lah, baik performanya untuk kripto. Terutama di bulan Oktober, karena kalau kalian perhatikan di bulan Oktober, itu adalah kebalikan dari September. Karena di Oktober itu, dari tahun 2022 hingga 2013, hanya ada 2 tahun saja di mana dia berwarna merah atau minus. Sisanya itu mengalami kenaikan. Dan kenaikannya juga rata-rata termasuk cukup besar angkanya, teman-teman. Ada yang sampai 60%, 33%, 47%. Ada juga di sini 39,93%. So, apakah September akan kembali closing dalam keadaan merah? Who knows? Tapi in the end of the day, saya tidak akan peduli, terutama untuk portofolio saya di spot, karena memang tujuan utama saya bukan untuk membeli hari ini, kemudian menjual 2-3 bulan kemudian, tapi adalah memang untuk investasi at least selama beberapa tahun ke depan, sampai saya melihat Bitcoin ke all-time high yang baru. Oke? Dan juga yang terakhir, teman-teman, karena kita melihat ada sell-off yang lumayan, maka itu juga sedikit banyak menghasilkan likuidasi yang lumayan besar, teman-teman. Dalam 24 jam terakhir saja, kita bisa melihat ada sekitar 129 juta dolar yang terlikuidasi. Dan tidak mengherankan, 82,9%-nya itu datang dari arah long. Dan mudah-mudahan ya, tidak ada dari teman-teman yang merupakan viewer saya yang termasuk salah satunya. Karena saya udah pesan ke teman-teman semua, terutama yang mungkin sudah mempunyai posisi long dari sekitaran area 25.000 sampai 26.000 untuk at least sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Atau mungkin sudah ada sebagian yang taking profit. Sehingga kalaupun kita melihat drop di sini, kalau misalnya kalian melakukan apa yang saya sarankan kemarin, maka kalian harusnya keluar dalam keadaan break even. Oke? Tetapi kalau misalnya kalian yang FOMO kemarin di atas, yang sudah saya sampaikan tidak saya sarankan, ya mudah-mudahan kalian menaruh stop loss ya, karena kalau tidak, kalian bisa aja mendapatkan loss yang lumayan besar. So, kita bakalan masuk berikutnya ke dalam chart, tapi sebelum itu, ada pesan-pesan yang mau lewat dulu berikut ini. Kalian selalu ragu ketika mau membuka posisi karena trading plan kalian ambigu? Kalian sering juga membiarkan emosi kalian mengambil kontrol ketika kalian masuk ke sebuah posisi? Apakah kalian korban dari semua hal yang baru saja saya sebutkan, yang menyebabkan kemudian hasil trading kalian kurang memuaskan? Jika memang benar, kemungkinan chart prime bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian. Karena teman-teman, di sini mereka menyediakan jasa indikator yang bisa kalian pakai dan ditenagai oleh algoritma sehingga mereka bisa memberikan beberapa fitur yang akan saya jelaskan di sini. Kalau saya pribadi setelah melakukan beberapa trial dan error, akhirnya saya temukan satu teknik yang saya sukai dan tidak ambigu sama sekali, teman-teman. Saya akan jelaskan apa itu, tapi pada intinya Chart Prime merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa di mana dia menyediakan beberapa indikator yang bisa kalian pakai, di antaranya Market Dynamic Pro, Market Oracle Pro, dan juga Prime Oscillator Pro. Kalau yang kalian lihat di layar ini, dua yang saya pakai, Market Oracle Pro dan juga Prime Oscillator Pro. Dengan settingan, kalau Market Oracle Pro itu adalah saya settingnya untuk signal mode-nya itu trend plus reversal. Dan juga di sini saya checklist reversal up dan juga reversal down. Sisanya tidak ada saya ubah settingannya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen yang lain, di sini settingannya sangat banyak. Jadi kalian bisa lakukan trial dan error sembari mencoba kira-kira setup atau cara trading mana yang paling cocok untuk kalian. Nah, kenapa saya katakan ini bisa menyelesaikan masalah di mana kalian tidak akan ambigu ketika mengambil posisi? Karena di sini mereka langsung akan print di chart. Misalnya saya ambil teknik reversal, padukan antara teknik reversal di sini dan juga Prime Oscillator Pro, di mana saya hanya akan masuk ke sebuah posisi apabila mereka memberitahu saya ada indikasi akan ada reversal, tetapi saya tambahkan juga dengan confluence apabila Prime Oscillator Pro di sini menunjukkan area overbought atau oversold, atau yang ketiga ada divergence.
Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya adalah di sini. Jika teman-teman perhatikan, kita di sini mendapatkan ada indikasi reversal. Disertai juga Prime Oscillator Pro itu menunjukkan area oversold. Jadi, saya mempunyai dua alasan sekaligus kenapa saya bisa aja melakukan long di sini. Dan kalau misalnya kalian masuk di sini, hasilnya ternyata adalah profit. Tetapi, jika teman-teman perhatikan yang di sini, ada indikator juga reversal di sini. Tetapi, jika Prime Oscillator Pro di sini tidak menunjukkan area oversold, maka saya tidak akan masuk ke posisi tersebut. Sehingga ini tidak ambigu, teman-teman. Kalian cukup melihat dua konfirmasi ini dan kalian bisa masuk. Dan kalian bisa backtest strategi ini ke chart kesayangan kalian. Kalau saya lebih senangnya itu mungkin di gold. Contoh berikutnya di sini, teman-teman. Kita kembali melihat ada indikasi reversal dan juga indikator menunjukkan area oversold. Di sini kalian bisa overbought, sorry. Kalian bisa perhatikan. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah kita reverse dan harusnya kalau kalian masuk di sini, kalian bisa menghasilkan cuan yang lumayan banget. Dan di sini juga sama, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini juga saya akan masuk ke posisinya. Kenapa? Karena di sini memang kita tidak overbought, tetapi ada indikasi divergence, di mana kalian bisa melihat ada ditandai dengan garis merah di sini. Kalau di bawah, divergence-nya akan ditandai dengan garis biru atau hijau. Kalau biru itu berarti menandakan ada divergence yang berkelanjutan. Kalau hijau berarti ada satu divergence di sini. Jadi, teman-teman, kalian bisa memadukan berbagai cara yang disediakan oleh chart Prime di sini, yang kebetulan juga lagi ada akan diskon 30% apabila kalian mendaftar dan juga bertransaksi dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan dan kalian menggunakan link tersebut, kalian akan dapat diskon spesial 30% untuk mendapatkan berbagai indikator yang menurut saya akan membantu kalian untuk dapat trading lebih baik. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja cek di kolom description box di bawah. Kita lanjut ke videonya. Nah, jadi itu dia, teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading menggunakan indikator chart Prime, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah untuk mendapatkan diskon hingga 30%. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung aja mulai dari 4-hour chart. What happened, teman-teman? Kita melihat Bitcoin rally kemarin ke angka 28.000. Ya, ini adalah ketika kita melihat ada berita yang sangat positif. Tapi kemudian ketika ada berita sedikit yang negatif, kita kemudian mendapatkan sell off dan kembali ke area di mana yang sudah 1-2 minggu terakhir kita stuck, yaitu di sekitaran range 25.000 sampai 26.000. Jadi untuk sementara saya bisa menyatakan bahwa yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out, teman-teman. Dan ini bukan pertanda yang sangat baik bagi saya. Seperti yang saya sampaikan juga di video beberapa hari yang lalu, jika yang kita lihat adalah modelnya seperti ini, bahwa memang fix kita hanya mendapatkan sebuah fake out dan juga memang ada titik likuidasi yang berada di sini yang sudah dijemput gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang untuk titik likuidasi yang paling besar itu berada sedikit di bawah, di area 24.000 sampai 23.000 dolar. Sehingga teman-teman, dengan adanya indikasi juga bahwa ini adalah sebuah fake out, kita juga melihat ada sell off yang lumayan kencang di sini. Maka bagi saya untuk sementara, saya bakalan cenderung bearish untuk Bitcoin. Secara midterm ya teman-teman. Minimal untuk kembali nge-retest ke sekitaran area 25.000 di sini. 25.300 sampai 25.000 dolar. Ini adalah area yang minimal bakalan dituju menurut saya Bitcoin untuk berikutnya. Kalau ini kita jebol, kita akan kembali ke area trendline dan target terakhir di area 24.000 sampai 23.000 dolar. Sekali lagi, ini adalah area di mana ada banyak sekali titik likuidasi seperti yang kita lihat kemarin, sehingga cukup make sense kalau misalnya market maker akan mencoba mendorong harga nyampe ke sekitaran area tersebut. Tidak wajib bahwa kita akan closing di area tersebut, teman-teman, karena bisa aja kita membentuk semacam wick yang panjang seperti yang mungkin kita lihat di sini. Itu juga bisa terjadi di sini. Dan kalau misalnya memang kita mendapatkan wick seperti ini dan kemudian ada semacam bullish reversal pattern dari sana, katakanlah ini yang kita lihat, maka ini adalah menjadi sebuah senario yang ideal untuk saya untuk start kembali mencari posisi untuk swing long. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, saya tidak mau terburu-buru untuk kembali masuk ke market. Saya tidak mau untuk
menghilangkan semua profit yang sudah berhasil kita raup di sekitaran area di sini hanya karena kita tidak sabar, teman-teman. Oke, harusnya kemarin kalau kalian yang sudah akumulasi di sini pun at least sudah take profit sebagian, harusnya ya, bagi saya seperti itu. Kalaupun kalian masih yakin bahwa itu akan naik lagi, ya minimal kalian sudah take profit sebagian dan sisanya kalian taruh stop loss-nya di area entry. Maka harusnya tidak ada loss yang dihasilkan dari penurunan di sini, teman-teman. Kecuali kalian yang buy di sekitaran area di sini ya, yang sudah sebenarnya 2 atau 3 kali saya sampaikan bukan ide yang baik. Karena kalaupun kalian mau buy, at least tunggulah dia membuat semacam bullish continuation pattern. Ini mungkin baru bisa kalian manfaatkan untuk buy. Tapi sisanya jangan dulu, teman-teman. Jangan buru-buru untuk masuk. Dan saya sampaikan di video kemarin, memang saya cenderung untuk short term bearish. Kenapa? Karena kita cenderung membentuk semacam bearish continuation pattern. Dan ini kalau misalnya kalian sempat mendapatkan sell setup ketika kita breakdown dari bear flag di sini, ya maka kalian harusnya akan mendapatkan cuan yang lumayan besar. Nah, ini juga adalah sebuah senario yang udah kita kemarin bahas gitu, bahwa saya sampaikan pertama, saya masih expect Bitcoin itu untuk merangkak naik ke atas minimal nyampe ke sekitaran area di sini. Itu sudah terjadi. Kemudian saya sampaikan kita harus aware ketika sudah nyampe ke area ini. Apa yang terjadi berikutnya? Kalau ternyata kita langsung sell off, maka kalian mungkin bisa mendapatkan semacam short setup apabila kita kemudian mendapatkan semacam bearish continuation pattern. Nah, itu yang persis terjadi, teman-teman. Kalau misalnya kalian sempat short di sini, kalau saya pribadi jujur aja tidak sempat masuk short gitu ya. Kalau misalnya kalian sempat masuk, ya harusnya kalian sudah mendapatkan cuan yang lumayan besar. Dan saya sebenarnya tidak expect bahwa tiba-tiba kita akan nyampe sedalam ini, karena saya pikir kita at least bakal mendapatkan bounce dari sekitaran area 26.700 di sini. Tetapi kita tidak melakukan hal tersebut dan justru langsung sell off dan jebol di bawah area itu. Ini mungkin juga karena dibantu oleh berita di mana spot Bitcoin ETF itu kemudian semuanya bukan di decline ya teman-teman, tapi di delay terlebih dahulu untuk deadline berikutnya. Nah, kemudian untuk short term seperti apa kok? Apa yang bisa kita expect dari sini? Nah, perlu kita ingat teman-teman bahwa malam hari ini kita kembali akan mendapatkan data yang cukup penting, yaitu adalah data unemployment rate dari Amerika Serikat sekaligus NFP. So, kita masih bisa expect akan ada semacam volatility di hari Jumat ini, tetapi secara price action bagi saya untuk beberapa hari ke depan kita akan mendapatkan semacam konsolidasi di sekitaran area di sini, teman-teman. Tapi untuk midterm, sebelum saya dibuktikan salah, maka saya masih akan cenderung bearish dan merasa Bitcoin harusnya bakalan kembali drop minimal ke area 25.300. Kemudian next target di area trendline, final target di area 24.000 sampai 23.000 dolar. Oke, dan dari sana saya mungkin akan start untuk mencoba mencari peluang untuk long kalau dikasih. Karena saya pribadi masih cenderung bullish, teman-teman. Oke, kalau misalnya kita sudah nyampe ke area di sini, saya masih akan cenderung merasa bahwa ini bisa aja potensial kita sudah menemukan bottom dan kita bisa flip ke arah bullish lagi dari sana. Tentunya semua bisa berubah kalau misalnya ternyata ada update terbaru yang menunjukkan bahwa rupanya memang kita jebol di bawah area ini kemudian membentuk bearish continuation pattern. Ini bisa mengubah sentimen saya dari awalnya bullish menjadi bearish. Jadi mungkin saya harus ralat sedikit. Tadi saya katakan midterm itu bullish, midterm itu bearish. Maksud saya itu midterm itu dalam artian dalam beberapa minggu ke depan, teman-teman. Mungkin 1-2 minggu ke depan saya cenderung bearish dan merasa Bitcoin bakalan ke sekitaran area di sini. Tetapi untuk mungkin tahapannya bulanan, 1-2 bulan ke depan saya masih cenderung bullish. Kenapa? Karena saya merasa area di sini harusnya akan menghasilkan semacam bounce yang lumayan signifikan. Oke, jadi itu yang saya expect untuk beberapa waktu mendatang. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk mungkin mencari setup yang kalian mau juga. Dan juga mengetahui apa kira-kira yang ada di dalam otak saya gitu ya. Jadi kalian sudah mengerti. Dan juga sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian melihat ada sell off seperti ini, kalaupun kalian menemukan ada buying setup, terutama untuk kalian yang scalping, sebenarnya ya bagi saya sah-sah saja kalau misalnya mau scalping long, karena ya kita mendapatkan sell off yang lumayan kencang di sini akan sangat make sense. Kalau misalnya ada sedikit pullback ke atas, itu menurut saya sangat wajar. Jadi untuk sementara short term banget saya merasa kita akan cenderung sideways merangkak naik
Dan dari sana kita baru akan pantau lagi untuk apakah kita sudah akan siap untuk mendapatkan sell off berikutnya ke bawah. Oke, so itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.